Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 6,2 yang terjadi di Garut, Jawa Barat juga dirasakan oleh warga di Pandeglang, Banten. Getaran gempa sempat membuat warga panik dan langsung memantau pergerakan air laut. Tidak terdampak tsunami membuat warga kembali ke rumah masing-masing. Warga pesisir pantai cerita panik usai merasakan guncangan gempa yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Guncangan gempa membuat warga trauma sebab pernah terjadi tsunami di wilayah mereka pada tahun 2018 lalu. Mereka yang tinggal di pinggir pantai sangat khawatir jika kembali terjadi bencana tsunami yang pernah menelan ratusan korban. Namun para warga saat ini sudah terlatih. Aplikasi dari BMKG terkait adanya gempa selalu terpantau di ponsel mereka. Ada rasa panik juga ya Pak ya? Lumayan. Itu 6,6 kalau nggak salah. Tadi saya lihat itu gempanya dari Garut. Temannya udah pulang belum. Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 6,2 berpusat di Kabupaten Garut Sabtu malam pukul 23.29 waktu Indonesia Barat dirasakan di sejumlah daerah di Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi terkini pemirsa, kita akan bergabung dengan Solihin yang berada di Garut dan Budi Setiawan di Sukabumi. Kita akan ke Solihin terlebih dahulu yang ada di Garut. Solihin, seperti apa situasi terkini di sana? Dan Arya, gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Garut tadi malam di sekitar pukul 23.30, BMKG merilis gempa dilaporkan tidak berpotensi tsunami. Adapun gempa tersebut dengan kedalaman 10 km. Saya dapat informasi dari BPBD Kabupaten Garut, diantaranya ada 2 orang korban luka ringan akibat gempa bumi yang terjadi di Pamengpeuk, dan ada salah satu rumah juga yang rusak ringan, rusak diantaranya di Kecamatan Cilawu. Itu dapat informasi dari pelaksana BPBD yaitu AH Anwar Saifullah. Seperti itu. Baik. Dan Solihin, pada saat gempa terjadi apa yang dilakukan oleh warga di sana yang berada di titik pusat gempa? Untuk warga sekitar saat gempa terjadi, mereka mungkin panik, berhamburan keluar untuk menyelamatkan dirinya sendiri supaya selamat dan tidak di dalam rumah. Dan ketakutan itu mungkin di luar sampai nunggu benar-benar aman karena takut gempa susulan. Seperti itu, Alia. Baik, jadi ketika gempa terjadi banyak warga ini yang berhamburan keluar ya untuk menghindari tertimpa bangunan. Apakah ada antisipasi tertentu yang dilakukan oleh aparat kepolisian di sana atau mungkin dari BPBD di Garut? Tadi malam saya dapat informasi bahwa BPBD, Polri, TNI, Brimob langsung melakukan apel kesiagaan bencana dengan personil semuanya ada gitu, Alia. Baik. Ya, Solihin,
berarti ini untuk kerusakan rumah yang ada di titik gempa ini masih masuk dalam kategori ringan ya? Sampai saat ini memang belum dapat informasi seperti apa, mungkin apakah kerusakannya lebih fatal, apa roboh atau seperti apa gitu Alia. Sampai saat ini belum mendapatkan informasi yang itu Baik. yang Baik, Solihin, berarti kita akan menantikan ya seperti apa update terkini terkait dengan kondisi rumah-rumah warga pasca gempa terjadi malam tadi. Baik, dari Solihin kita akan ke Sukabumi, sudah ada rekan Budi Setiawan di sana. Budi, ini kan Sukabumi juga menjadi salah satu wilayah yang terdampak gempa. Seperti apa kondisinya saat ini? Ya baik, selamat pagi Alia. Saat ini dapat saya laporkan bahwa pasca gempa yang terjadi di Kabupaten Garut, semalam warga Sukabumi getarannya cukup dirasakan sangat kuat. Akibat kejadian tersebut, BPBD melaporkan terdapat satu unit rumah yang berada di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi mengalami rusak berat. Selain di Cibitung ini terdapat satu unit masjid di Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi mengalami hal yang sama. Demikian, Ayah. Iya, Budi, ini kan sudah ada satu rumah ya di beberapa titik ini yang sempat roboh juga. Untuk wilayah lainnya apakah ada kerusakan yang mungkin sudah Anda dapatkan informasinya? Ya, semalam saya juga mendapatkan informasi bahwa selain di 2 kecamatan tersebut, di Desa Loji, tepatnya di Kecamatan Simpenan, petugas BPBD di sana melaporkan adanya kerusakan rumah warga yang hampir sama. Kerusakannya mengalami ambruk dan dinding jebol. Untuk saat ini pihak BPBD juga masih terus melakukan pendataan terkait jumlah pasti rumah yang terdampak akibat gempa yang terjadi semalam. Baik, Budi, berdasarkan informasi dari BPBD, apakah Anda sudah mendapatkan apakah ada warga yang mungkin mengalami trauma pasca gempa ini terjadi? Ya, informasi dari BPBD bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan pendataan. Selain itu yang tadi yang saya sebutkan tadi bahwa ada rumah yang ambruk di Kecamatan Cibitung, bahwa korban beruntung saat itu tidak berada di rumahnya sehingga pemilik rumah tersebut dapat terhindar dari bahaya. Sementara itu untuk trauma sendiri sejak semalam pasca kejadian gempa, warga langsung berhamburan keluar rumah, namun setelah adanya informasi atau himbauan dari BPBD bahwa ini warga dihimbau untuk kembali ke rumah masing-masing. Baik, Budi, ini kan berarti sudah ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan begitu ya. Dari aparat gabungan sendiri, apakah sudah ada yang berjaga di sana? Ya, semalam saya mendapatkan informasi bahwa dari TNI dan Polri yang mengetahui informasi tersebut langsung mendatangi rumah korban yang terdampak akibat gempa tadi malam. Saat ini mereka pun masih terus melakukan pendataan bersama BPBD terkait adanya jumlah rumah ataupun rumah lainnya yang terdampak akibat gempa semalam. Baik. Baik, berarti memang sudah ada penjagaan yang dilakukan saat gempa terjadi malam tadi. Untuk himbauan sendiri, Budi, apakah ini sudah ada hal yang disampaikan dari BPBD kepada warga sekitar? Ya, BPBD juga menghimbau kepada warga untuk selalu waspada dan tidak takut dengan adanya gempa susulan. Karena sejak siang tadi juga di Sukabumi terjadi gempa, cuman magnitudenya agak kecil atau tidak terlalu besar seperti yang di Garut. Baik, kalau begitu terima kasih atas informasi Anda, Budi, dan sebelumnya tadi ada Solihin yang berada di Garut. Rekan-rekan selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan serta keselamatan.
Innalillahi.